Oke, teman-teman, kembali lagi di sini. Kita akan membahas tentang ulangan harian begitu tentang Pancasila dan juga yang lainnya. Kita akan membahas satu-satu gitu ya. Ini cenderung mungkin lebih cepat karena konsepsinya adalah lebih kepada soal-soal ini bukan soal literasi. Jadi tidak seperti yang video-video sebelumnya. Jadi soalnya sama sekali bukan soal literasi. Jadi ini adalah hanya soal hafalan dan juga soal sedikit beberapa penting untuk analisa saja. Seperti itu. Jadi levelingnya agak lebih rendah lah daripada yang soal-soal yang sebelumnya, gitu ya. Baik, yang pertama adalah keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan sikap saling menghargai. Oleh karena itu diperlukan adanya di sini poin B sama E ini semuanya adalah sebuah poin yang bentuknya adalah yang umum. Bentuknya adalah yang fokus kepada sebuah konsepsi saja. Begitu. Contoh, komitmen untuk membangun daerahnya. Jadi fokus hanya kepada suatu hal saja. Sementara yang poin A itu komitmen persatuan bangsa dalam keberagaman gitu. Jadi ini lebih umum dari semuanya. Seperti itu. Mensejahterakan rakyat di daerah tertinggal. Jadi fokus utamanya ke satu hal saja. Kalau yang poin B fokus ke daerah, poin C fokus daerah tertinggal. Kemudian D juga daerah. Seperti itu. Yang poin E juga sama. Seperti itu. Terus kemudian poin nomor 2, persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini, kecuali ini sepertinya mudah ya. Jadi dari poin A, B, C, D, E ini semuanya positif. Yang tidak positif cuma satu, yaitu yang E, terbentuknya satu masyarakat yang sama, ras, agama, suku, dan bangsa. Ras, agama, suku, dan bangsa itu nggak bisa disamakan. Dan kenapa? Karena kita sudah berbeda saja gitu. Sudah berbeda dari dulu ya memang seperti itu adanya, begitu. Terus kemudian untuk nomor 3, persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal itu karena ini jawabannya E. Ini jawaban pesertanya tidak tepat, malah memilih jawabannya C. Harusnya adalah poin E, yaitu dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk akan menjadi kokoh dan kuat. Karena kita nggak bisa disamakan, perbedaan itu nggak bisa disamakan. Artinya maksudnya tidak bisa contohnya dengan kita punya bahasa yang banyak atau ras yang banyak, rasnya itu disamakan, udah ras itu pilih salah satu aja dan semuanya mengikuti ras ini. Atau agama udah satu aja dan semua agama ikuti yang ini, nggak bisa begitu. Semua suku tuh satu aja dan semua suku harus mengikuti yang ini. Jadi nggak ada suku yang lain selain suku ini, nggak bisa. Seperti itu. Jadi konsepsinya mengakui bahwa Indonesia itu merdeka dengan kata-kata majemuk ini dan meyakini bahwa dengan majemuk ini kalau kita bersatu malah Indonesia itu menjadi kokoh dan kuat. Kenapa? Karena setiap perbedaan itu pasti punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Seperti itu. Nah, keunggulan-keunggulan dan kelebihan-kelebihan ini kalau disatukan jadi hal yang luar biasa. Contohnya, ada suku A, dia itu sangat baik di bidang manajerial. Ada suku B, itu sangat baik di bidang ini. Itu kalau misalnya disatukan menjadi satu, itu bakal luar biasa gitu. Seperti itu bahasanya gitu ya. Tapi tidak menjadikan bahwa berarti suku ini dari manajerialnya kurang dan semuanya, tidak menjadi seperti itu. Tapi karena setiap suku, setiap agama, setiap bahasa, setiap ras itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi kalau disatukan menjadi kokoh gitu. Seperti itu. Nomor 4. Indonesia adalah negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan konflik. Hal ini disebabkan oleh Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Sederhana. Ini yang menjadikan rentannya lebih kepada bukan masalah sebuah konsepsi alamiah gitu, bahwa kan kita sudah alamiah saja sukunya berbeda, bukan ke sana.
tapi dilihatnya itu adalah kepada bagaimana cara pandang suku, cara pandang etnik, cara pandang budaya melihat apa yang benar dan apa yang salah, begitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita yang negara-negaranya itu tidak homogen, melainkan kita itu heterogen daerah-daerahnya atau suku etnik budayanya. Kita memiliki negara yang seperti itu. Berbeda dengan negara-negara yang homogen dari segi suku. Mungkin Anda tidak usah dikatakan negaranya apa begitu ya. Mungkin Anda pernah mendengar ada sebuah negara yang dimana negara tersebut itu dari segi mukanya, warna kulitnya itu sama begitu. Tapi uniknya mereka itu sudah disatukan oleh Tuhan secara fisik, dalam rasnya sama, bahkan daratannya sama, itu mereka sepakat untuk membuat negara yang berbeda. Seperti itu. Uniknya adalah di Indonesia, kita itu sudah berbeda, sudah dibedakan oleh Tuhan, baik secara daratan itu sudah beda, tapi kita sepakat untuk bersatu. Nah, itu konsepsi bahwa meskipun berbeda, kita tetap satu. Berbeda dengan negara yang lain yang mungkin Anda pernah mendengar lah ya, ada negara begitu yang rasnya kalau kita lihat tuh kayaknya sama gitu, seperti itu. Terus kemudian bahkan suku bangsanya itu mirip-mirip begitu, hanya berbeda nama saja, tapi mereka sepakat untuk berbeda negara. Kalau kita malah sebaliknya begitu, sudah dipisahkan begitu secara daratan, tapi kita bersatu. Nomor 5, Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 42. Hal ini menjadi penanda bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju penjajahan Jepang. Penyebab Belanda menyerah kepada Jepang adalah, ini jawabannya hafalan jadi tinggal dibaca saja, jawabannya C. Kemudian alasan utama Jepang rencananya untuk menuntut ini juga hafalan, seperti itu. Kemudian juga hafalan nomor 7, poin 8 hafalan juga, nomor 9 hafalan juga, nomor 10 ini juga hafalan. Terus kemudian juga hafalan nomor 11, nomor 12 juga. Nah ini juga sama hafalan. Ini juga hafalan, ini juga hafalan. Ini lebih cepat ya. Nomor 15 ini juga hafalan. Nah, nomor 16, nah ini perlu dijelasin terlebih dahulu. Jadi kan sistem pemerintahan itu ada 4 untuk kita bisa memudahkan. Mungkin kalau Anda cari di internet itu banyak sekali variannya, tapi untuk mempermudah, sistem pemerintahan itu ada 4. Jadi yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensil, yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, kemudian sistem pemerintahan campuran, yang ketiga, yang keempatnya adalah sistem pemerintahan kolegial. Sistem pemerintahan presidensial fokus utamanya adalah yang paling kuat itu di presiden atau di eksekutif. Sementara kalau sistem pemerintahan parlementer itu yang kuatnya itu adalah di legislatif atau di parlemen. Sementara kalau pemerintahan yang campuran itu yang kuatnya di keduanya. Jadi kadangkala dalam posisi presiden itu bisa menggulingkan parlemen, dalam posisi juga parlemen bisa menggulingkan presiden. Nah itu yang disebut dengan campuran. Mungkin Anda pernah mengenal dengan semi presidensial, semi parlementer dan sebagainya, seperti itu. Kemudian nomor 17, contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan kolegial apa? Ini Swiss, kemudian nomor 16 Prancis, 18 Inggris, 19. Nah ini, Uni Eropa adalah contoh dari salah satu teori bentuk negara, yakni bentuk negara itu kan ada bentuk negara kesatuan, bentuk negara serikat, bentuk negara konfederasi, dan bentuk negara uni. Uni terbagi menjadi 2, uni sui generalis dan dengan uni real, seperti itu. Apa bedanya? Kalau bentuk di negara kesatuan, itu teori kedaulatannya itu adalah teori kedaulatan ke dalam dan keluar itu dimiliki oleh presiden atau dimiliki oleh eksekutif atau dimiliki oleh
dalam konstitusinya itu menunjuk siapa pemimpin tertingginya, seperti itu. Maka kedaulatannya itu dimiliki oleh satu orang itu. Terus kemudian yang kedua adalah bentuk negara serikat. Nah, bentuk negara ini, bentuk teori kedaulatannya itu dipegang oleh, kalau seperti di Amerika Serikat itu dipegang oleh negara bagian, seperti itu. Sementara kalau untuk di teori untuk di teori bentuk negara yang serikat ini, yang teori kedaulatan yang keluarnya itu dimiliki oleh presiden negara federal atau pemimpin negara federal. Jadi kalau misalnya ada something happen antara negara bagian A dan negara bagian B, maka yang mengurus adalah pemerintah negara federal, seperti itu. Sementara kalau misalnya ada urusan yang tidak lintas negara bagian, maka tidak perlu, seperti itu. Cuman ada beberapa seperti kedaulatan keluar itu kan salah satunya adalah hubungan internasional. Cuman ada dalam beberapa kondisi tertentu yang dimiliki oleh pemerintah negara federal yang merupakan itu masuk ke dalam ranah negara bagian, begitu. Contohnya, jika ada sebuah konsepsi hukum yang ada sebuah lintas masalah, begitu, lintas masalah antara negara bagian A dan negara bagian B, maka itu diselesaikan oleh pemerintah negara federal. Jika itu berhubungan dengan politik, hukum, terus kemudian yang konsepsinya adalah tentang militer, seperti itu. Saya kira mudah ya memahaminya. Terus kemudian konfederasi. Konfederasi itu adalah serikat negara yang kalau dalam konsepsi kita di negara modern yang sekarang adalah Uni Eropa, seperti itu. Apa bedanya? Kalau Uni Eropa itu kedaulatan ke dalam dan keluarnya itu dimiliki oleh negara-negara yang ikut menjadi peserta Uni Eropa, begitu, atau ikut menjadi negara peserta konfederasi, seperti itu. Itu yang menjadikan berbeda, begitu. Sementara kalau begitu, kalau mereka hanya gabungan dari negara-negara yang memiliki teori kedaulatan ke dalam dan keluarnya masing-masing dimiliki oleh negara peserta, lalu ngapain mereka bergabung? Nah, mereka akan bergabung dalam konsepsi yang sederhananya adalah ketika mereka punya masalah, mereka itu mau dan secara sukarela itu memberikan sebagian atau keseluruhan salah satu teori kedaulatan yang dimiliki oleh mereka. Kedaulatan ke dalam dimiliki oleh mereka. Ya udah saya berikan kepada Presiden Uni Eropa. Terus kemudian kalau misalnya kedaulatan keluar, ya sudah saya berikan kepada Uni Eropa, tapi dengan kesepakatan mereka, seperti itu. Saya kira mudah memahaminya ya. Poin D, uni itu terbagi menjadi dua, uni real dan uni sui generalis. Contoh dari uni real dan uni sui generalis, kalau untuk uni sui itu ini sudah ada pertanyaannya. Itu Benelux kalau zaman dulu. Jadi Benelux itu bagian Netherlands dan Luxembourg itu, atau dulu Austria-Hungaria itu memiliki satu presiden atau satu pimpinan atau satu raja atau satu ratu yang dia memimpin lebih dari satu negara. Jadi berarti kalau Benelux itu kan berarti ada 3 negara, seperti itu. Nah 3 negara itu dipimpin oleh satu orang, seperti itu. Jadi kedaulatan ke dalam dan keluarnya dipimpin oleh si raja ini, seperti itu, si pimpinan tertingginya ini. Kalau uni real itu adalah seperti contohnya adalah gabungan dari beberapa semacam klan, suku, bangsa atau apa begitu. Anda mungkin pernah mendengar ada konsepsi Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab itu adalah gabungan dari emir itu adalah pimpinan. Jadi emirnya di sana itu ada 7. Jadi Uni Emirat Arab gabungan emir, jadi 7 emir dari suku bangsa Arab, seperti itu. Tapi suku bangsa Arabnya itu kan ada berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, dengan berbeda-beda itu yang 7 emir mereka tetap sepakat untuk bergabung, bukan bersatu ya, tapi dia bergabung. Beda konsepsi bersatu dan bergabung. Kalau bersatu itu membentuk sebuah satu negara kesatuan,
Tapi kalau bergabung itu membentuk sebuah negara uni, gabungan saja, seperti itu. Baik, nomor 21. Siklus polibios. Siklus polibios itu sederhana. Yang pertama adalah monarki, yang kedua adalah tirani, yang ketiga adalah aristokrasi, yang keempat adalah oligarki, yang kelima adalah demokrasi, kemudian yang keenam adalah mobokrasi atau okhlorasi. Nah, yang pertama adalah monarki. Monarki itu dipimpin oleh satu orang. Ini sebenarnya konsepsinya ini teori ini panjang sekali untuk membahasnya, tapi untuk memudahkan saja ini dalam rangka untuk memudahkan pemahaman yang sederhana dulu dari sekian rumit pembahasan siklus polibios ini. Jadi yang pertama adalah monarki. Monarki itu dipimpin oleh satu orang. Dia itu kekuasaannya itu yang dipimpin oleh satu orang, tapi untuk kepentingan rakyat. Jadi bahasa mudahnya nih orang baik begitu, seperti itu. Nah karena monarki ini dia heredity, itu kan turun temurun, terus kemudian menjadi sebuah tirani, yang dimana rajanya ini turunannya itu salah satunya adalah yang dia absolut, terus kemudian dia memikirkan diri sendiri. Jadi untuk kepentingan diri sendiri, kalau tadi satu orang untuk kepentingan rakyat, kalau yang kedua satu orang untuk kepentingan diri sendiri, disebutlah tirani. Terus kemudian kalau untuk yang aristokrasi itu perlawanan terhadap tirani, seperti itu. Karena perlawanan terhadap tirani, maka biasanya yang bisa melawan hanya orang yang berpengaruh saja, seperti bangsawan, seperti kalau bahasa kita mah dulu tuan tanah begitu ya, seperti itu, atau orang kaya dan lain sebagainya, seperti itu, yang memang dia memiliki pengaruh di negaranya, tapi dia harus tunduk kepada monarkinya. Nah itu akhirnya ada sebuah perlawanan. Nah dari perlawanan mereka seperti itu, akhirnya mereka orang-orang baik ini sepakat untuk membuat sebuah pemerintahan secara berbareng-bareng gitu. Bareng-barengnya itu oleh beberapa orang saja, tidak banyak, mungkin 7, mungkin 8, seperti itu. Mereka bareng-bareng memimpin negara untuk kepentingan rakyat. Nah aristokrasi ini pun sama, heredity, seperti itu. Terus kemudian dia mulai kan turun-temurun dan sebagainya, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Terus kemudian aristokrasi ini menjadi oligarki, yang oligarkinya itu hanya di kalangan elit saja. Begitu, kalangan elit saja, berarti seperti anak-anaknya dulu tuh seperti ini kan, ini anak-anak raja ini, anak raja itu, anak raja ini bergabung mereka. Tapi ternyata kemewahan mungkin, kekuasaan yang absolut mungkin menjadikan mereka menjadi seperti untuk kepentingan golongan mereka sendiri. Tersebutlah akhirnya pemerintahannya menjadi atau kekuasaannya menjadi oligarki. Nah terus kemudian ada perlawanan kembali, menjadi dibentuknya namanya demokrasi. Setelah adanya bentuknya demokrasi, terus kemudian akhirnya mulai paham, oh iya, dilawanlah oleh demokrasi, oligarki ini akhirnya tumbang, jadilah sebuah demokrasi. Nah demokrasi ini pun ternyata kata Polibios itu bakal menurun kembali, begitu. Karena kan kalau demokrasi itu adalah dari orang banyak untuk kepentingan orang banyak, begitu. Nah karena akhirnya demokrasi itu milik individu, akhirnya mulai merosot kembali, yang dimana demokrasi itu hanya individu yang mau berdemokrasi, hanya individu yang mau menggunakan demokrasinya, seperti itu. Bahasa mudahnya adalah yang mau jadi presiden itu seperti sedikit, yang mau jadi menteri, yang mau jadi anggota DPR itu sepertinya sedikit, yang mau saja, seperti itu. Jadi akhirnya seperti hak individual makin besar, yang dimana setiap orang itu akan berdemokrasi jika itu bersinggungan dengan dirinya. Tapi jika tidak bersinggungan dengan dirinya, maka dia tidak ikut berdemokrasi. Seperti itu. Nah akhirnya itu menjadi sebuah okhlorasi atau kata Aristoteles mobokrasi. Gitu ya. Ini nomor 22 dibaca saja, nomor 23 dibaca saja, karena ini hafalan-hafalan saja. Ini pun sama ya, ini diambil dari buku, jadi
dibahas saja. Ini juga sama, kemudian perwujudan sila kelima juga sama, 27 juga sama. Ini dibaca saja begitu ya. Nomor 28 Presiden ini juga dibaca karena di dalam konstitusi juga ada. 29 juga sama. Nomor 30 juga sama. Baik, kita selanjutnya ke pembahasan selanjutnya ya. Oke. Menurut Undang-Undang Dasar 45, kekuasaan yudikatif itu di Indonesia dijalankan oleh lembaga, ini mudah ya, karena kan ada eksekutif, ada yudikatif, legislatif, eksaminatif, konstitutif, fakultatif, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yudikatif itu khusus yang mengadili undang-undang. Jadi ada Mahkamah Agung, Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Terus kemudian pada hakikatnya menetapkan undang-undang dasar, di mana ini oleh MPR. MPR itu memang konstitutif saja, seperti itu. MPR itu gabungan dari DPD dan DPR, jadilah yang namanya MPR, seperti itu ya. Maka di pemilu tidak ada pemilihan calon anggota MPR itu nggak ada, ya. Apabila ini konsepsi, jadi ini di undang-undang ada. Kegiatan yang menunjukkan wewenang presiden sebagai kepala negara. Ini jawabannya adalah benarnya adalah poin D, memberi pengampunan hukuman terhadap terpidana kasus narkoba. Kenapa? Karena poin A, B, C, E ini semuanya adalah poin presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi ini adalah satu-satunya, begitu yang di luar kepala pemerintahan, gitu ya. Hubungan kerja antara presiden dan MPR, dilihat hubungannya dari mana, yaitu di poin E, menyatakan perang dan hubungan perjanjian dengan negara lain, menetapkan, memberi gelar, mengangkat menteri-menteri, mengatur konsul, itu bentuknya adalah memang ada hubungan, tapi bentuknya bukan persetujuan, tapi bentuknya adalah sebuah pertimbangan begitu. Kalau persetujuan berarti ada hubungan, tapi kalau pertimbangan lebih kepada meminta pertimbangan, seperti itu. Itu ya, poin 6. Bentuk kerjasama antara eksekutif dan legislatif adalah dalam bentuk pembuatan undang-undang. Nah, uniknya di Indonesia, karena kita menganut division of power, di Indonesia itu karena tidak menganut separation of power, maka fungsi yang dimiliki oleh eksekutif, bisa saja eksekutif punya fungsi legislatif. Di Indonesia itu presiden dan DPR itu bisa membahas bareng-bareng bikin undang-undang, seperti itu. Dalam kondisi tertentu tergantung pengusulannya, seperti itu. Nomor 7. Nah, ini sedikit analisis begitu ya, di beberapa soal. Mari kita untuk kita tentukan. Pasal 1 ayat 1 D45 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata republik pada ayat di atas merujuk kepada bentuk pemerintahan. Kenapa bentuk pemerintahan? Karena kalau sistem demokrasi berarti sistem demokrasi Pancasila. Kalau sistem presidensil berarti sistem pemerintahan. Kalau sistem demokrasi itu sistem politik. Kalau bentuk negara itu adalah seperti bentuk negara kesatuan, bentuk negara serikat dan lain sebagainya. Gitu. Kalau bentuk kedaulatan berarti hanya teori kedaulatan saja, seperti itu. Oke. Next. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Makna kedaulatan pada ayat tersebut adalah bukan tertib hukum tertinggi, karena tertib hukum tertinggi itu dimiliki oleh undang-undang dasar. Gitu. Bukan hukum tertinggi karena undang-undang dasar. Bukan supremasi konstitusi. Di Indonesia tidak dikenal, tapi kalau di Jerman bisa dengan ada Bundestag dan Bundesratnya, seperti itu. Sementara poin E, demokrasi Pancasila itu sistem politik. Oke. Pindah. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makna ayat tersebut adalah menempatkan hukum sebagai indikator keadilan di Indonesia. Kenapa poin A, B, C, D itu tidak tepat? Karena sederhananya adalah kalau poin E ini menjadikan bahwa kan yang namanya teori keadilan itu kan banyak. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah keadilan hukum. Nah, cuman keadilan di Indonesia itu mesti berbarengan dengan hukum. Begitu bahasa mudahnya itu, wah hukum itu tidak adil. Bahkan pembuatan hukum pun itu memperhatikan yang paling utama, yaitu keadilan. Seperti itu. Jadi adanya hukum itu untuk menegakkan keadilan.
Seperti itu. Itu konsepsi sebuah negara hukum ya. Konsepsinya ke sana. Bukan memahami hukum secara definitif saja. Bukan. Tapi konsepsinya adalah negara hukum. Seperti itu. Oke, next. Nomor 10. Pasal 3 ayat 3, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah presiden, wakil presiden diberhentikan merujuk kepada aturan konstitusional negara Indonesia. Jadi maksudnya adalah kan dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada pasal 3 ayat 3. Nah di pasal yang lain pun itu adalah membahas bagaimana mekanisme pemberhentian presiden. Begitu. Artinya maksudnya adalah untuk menghentikan presiden itu ada aturannya dan aturannya pun ada dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu adalah konstitusi, maka konsepsinya adalah ini, gitu. Pasal 11. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Makna kekuasaan di sini adalah ya sederhana ya, itu memang eksekutif karena presiden merujuk kepada eksekutif. Pasal 12 ayat 5, pasal 5 ayat 1, presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Berdasarkan teori sistem presidenan murni yang diterapkan Indonesia, fungsi presiden pada tersebut adalah fungsi legislasi. Sementara yang budgeting, rehabilitasi, eksekutif, konstitutif itu semuanya dimiliki oleh lembaga tinggi yang berbeda. Sebenarnya fungsi legislasi itu adalah fungsi DPR kan. Cuman karena teori sistemnya itu adalah presidensial murni dan presidensial murni itu memiliki teori division of power, maka dia itu fungsinya punya legislasi juga. Seperti itu. Oke. Nomor 13. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima keturunan lain karena kehendaknya sendiri. Pertanyaannya adalah, berikut ini merupakan ilustrasi yang tepat menggambarkan kalimat warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Konsepsinya adalah yang dilihat bukan dia turunan siapa, turunan negara mana dan sebagainya, tapi yang dilihat itu adalah sejak kelahirannya dia adalah warga negara Indonesia. Seperti itu. Pak, bagaimana kalau warga keturunan? Warga keturunan itu boleh menjadi calon presiden. Seperti itu. Calon presiden Republik Indonesia diperbolehkan. Yang warga keturunan tidak dapat menjadi calon presiden. Boleh yang poin A itu. Kalau yang poin B, calon presiden Indonesia diperbolehkan untuk warga negara yang lahir di luar negeri dengan syarat ibu dan ayahnya warga Indonesia. Nggak bisa. Karena sejak kelahirannya konsepsinya. Seperti itu. Kalau yang naturalisasi otomatis juga nggak bisa. Gitu. Kalau yang sudah pernah mendapatkan warga negara dari negara lain, contoh melalui naturalisasi yang luar biasa, diberikan orang untuk membuat atau ada negara, contohnya ada mana tuh ya, Dalai Lama. Dalai Lama itu adalah pernah diberikan kewarganegaraan kehormatan oleh Kanada. Nah kalau pernah diberikan kewarganegaraan itu memang tidak bisa menjadi presiden, seperti itu. Oke ya. Pasal 6A ayat 2 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Nah contohnya nanti tahun 2024 kan kita ada pemilu. Nah yang menentukan ambang batas parlemennya adalah jawabannya adalah 4%. Maksudnya ambang batas parlemen itu untuk partai politiknya, bukan untuk ambang batas parlemen untuk mengusung calon presidennya. Kalau calon presidennya jawabannya adalah C, yaitu 20%. Karena maksimal untuk mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden itu adalah minimal 20% ke atas atau 20% sama dengan ke atas. Seperti itu. Sementara kalau untuk yang partai politik yang boleh mengusulkannya itu adalah 4%. Yang di bawah 4% nggak bisa mengusulkan. Mengusung atau mendukung boleh, tapi kalau untuk mengusulkan tatarannya harus 4%. Gitu ya. Next. Nah, ini jawabannya adalah konsepsinya lebih kepada kita baca dulu ya. Pasal 6A ayat 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu
dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi dilantik menjadi presiden. Gitu. Apabila ini analisis ya. Apabila calon pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan jumlah suara nasional, singkat cerita ya, ini ada presiden. Itu bukan presiden maksudnya. Calon presiden yang ketika pemilu itu dia secara nasional itu digabungkan dari seluruh Indonesia itu lebih daripada 50%. Seperti itu. Ini konsepsi ini nih. Lebih dari 50%. Cuman begitu ya. Namun mendapatkan suara di bawah 20% dari di 15 provinsi di Indonesia. Sementara ini konsepsinya adalah lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah provinsi di Indonesia tahun 2019 sekarang kan katanya ada 38. Nah, dulu itu kan 34, maka hitungannya adalah 34 karena hitungnya adalah di pemilu sebelumnya. Nah, di pemilu sebelumnya itu adalah tahun 2019. Berarti itu ada 34 provinsi. 34 dibagi 2 berarti di antara 15 17. Seperti itu. Jika ada 18 provinsi berarti gitu ya, yang di bawah 20%, maka dia tidak bisa dicalonkan, maka tidak bisa menjadi presiden terpilih sekalipun begitu ya, jumlah suara nasionalnya dia menang. Pak, kok bisa seperti itu? Karena sederhananya dia itu menang di suara-suara yang kantong suaranya itu besar. Seperti itu. Yang provinsi-provinsinya adalah provinsi yang rakyatnya atau warga negaranya atau pemilihnya itu adalah pemilih gemuk, pemilih yang jumlahnya besar. Bahasa mudahnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur itu adalah provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih yang banyak, itu tidak bisa disamakan dengan jumlah provinsi yang jumlahnya itu tidak banyak, seperti itu. Maka dari itu untuk aspek keterwakilan maka minimal 20% ke atas. Begitu. Keterwakilan di provinsi ini terwakili minimal 20% ke atas. Provinsi ini minimal 20% ke atas. Seperti itu. Jadi jawabannya karena ini masih di bawah setengah dari jumlah provinsi, berarti jawabannya berarti bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Seperti itu. Oke ya. Nomor 16. Pasal 17B ayat 1 UUD 45 menyatakan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara dan ABCDFGH. Seperti itu. Dipanjang sampai sini. Pertanyaannya adalah apabila MK memutuskan presiden bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum, maka konstelasi yang terjadi adalah jawabannya adalah D. Presiden tetap berkuasa di pemerintahan karena kewenangan untuk memberhentikan presiden itu berada pada MPR. Begitu, bukan berada pada MK. Seperti itu. Oke, jadi setelah MK itu baru baru ada konstelasi yang lain, yaitu nanti yang utamanya di MPR. Seperti itu. Pasal 17C menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dewan. Makna membekukan pada ayat tersebut adalah memberhentikan sementara semua anggota DPR dalam melakukan tugas dan fungsinya. Seperti itu. Kalau berkaca dari sini adalah membekukan dan atau membubarkan. Membekukan dan membubarkan itu berarti lebih kepada anggotanya, bukan DPR-nya, bukan lembaganya. Seperti itu. Kayak poin 18. Nih sangat hafalan banget. Surat kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh yang ditugaskan adalah Letter of Credence. Karena untuk yang Commission Acceptance Agreement Aggregation itu ya berdasarkan hafalan ya bukan itu gitu kan. Seperti itu. Tahapan awal bagi Presiden dalam mengangkat Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh adalah ini kan balik lagi ini khawatir ini
Letter of agreement. Jadi kan sebelumnya ada agreement terlebih dahulu untuk persona grata dan sama persona non gratanya. Satu letter of commission itu hanya untuk perwakilan konsuler, bukan untuk duta besar luar biasa berkuasa penuh atau untuk perwakilan diplomatik, itu enggak. Aggregation, acceptance itu enggak ada. Next 19. Itu adalah tahapan awal bagi presiden dalam ini adalah mengangkat duta besar luar biasa berkuasa penuh, itu lebih kepada poin B, membuat kepres dulu untuk pembukaan perwakilan diplomatik. Setelah beres ada kepres, baru ada tahapan selanjutnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pasal 14 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Gerasi dan rehabilitasi adalah waktu pengajuannya. Begitu, ini hafalan banget. Baik, terima kasih. Hanya itu saja, waktu udah 30 menit. Mohon maaf jika saya membacanya agak cepat karena ini menjelang waktu subuh begitu ya di saya, jadi saya agak cepat. Terima kasih, semoga bermanfaat pembahasan ini dan semoga selalu sehat dan Anda selalu bahagia. Oke, dadah.